Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep dan sahabat SZ, selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Saya tahu sekali bahwa Kang Asep banyak turun ke lapangan memperjuangkan hak-hak rakyat. Bahkan yang terakhir saya dengar itu terkait dengan PPDB yang banyak kong kali kong sama dengan cukong lah di dalamnya, yang segala dipermainkan, zonasi, di korupsi cara-caranya. Nah, kita akan dengar apa saja yang menjadi persoalan kawan-kawan kita di lapangan, Kang Asep. Diperkenalkan, nama saya Asep Nendang Sepuluh, itu nama aslinya. Nah, Kang Asep, kira-kira apa yang menjadi persoalan terberat hari ini yang dirasakan oleh kawan-kawan di lapangan tuh? Yang paling berat ini, paling populer pada minggu-minggu ini adalah masalah pendidikan. Pendidikan. Oh iya, sekarang sedang penerimaan siswa baru ya. Sekarang besok tuh mau MPLS tuh. Tetapi dalam prosesnya saya juga kadang-kadang malam itu didatangi orang. Waduh. Didatangi orang, "Mang, ini gimana?" katanya, "anak saya nggak bisa masuk, progresnya kayak gini, jalurnya apa, bagaimana mekanismenya." Dan ada beberapa juga yang akhirnya permasalahannya zonasinya masuk, tetapi dia tidak bisa masuk karena orang lain yang jaraknya lebih jauh tapi bisa masuk. Itu satu pertanyaan. Ya. Terus juga ada yang jalur prestasi, ada yang itu buat saya sih sudah masalah yang masalah tahunan. Ya, tapi kan sebaiknya itu masalah tahunan itu tidak ada. Jika saja berpikirnya ya berkerangka, teratur, tertib seperti itu. Karena saya lihat dari 2014 kalau nggak salah itu awalnya ditetapkan zonasi oleh Wali Kota Bandung pada saat itu 2016, ada zonasi pendidikan PPDB. Nah, dari nilai Abdanas Murni pindah ke PPDB. Zonasi dulu tuh afirmasi sama prestasi. Nah, hal ini yang menjadikan polemik di lapangan. Alasannya sih biar tidak ada sekolah favorit. Tetapi kesiapan pada saat itu juga belum siap. Karena zonasi itu hitungannya saya kebetulan tergabung waktu itu. 2016 itu. 2014, Pak. 2014 itu 2014-16 lah itu sekitaran itu. Zonasi itu ternyata untuk masuk sekolah saja waktu itu KK elektronik atau KTP elektronik itu sudah disosialisasikan. Dan untuk masuk sekolah, untuk masuk program zonasi menyatakan bahwa ini adalah SKTM, itu namanya diafirmasi, itu harus dilegalisir melalui kelurahan dan kecamatan. Udah masuk sekolah harus legalisir KTP yang baru disahkan dengan nomor elektronik itu yang baru, sistem baru, ternyata harus dilegalisir lagi. Dan itu juga menjadi permasalahan umum. Kebetulan pada saat itu saya membentuk dengan Pak Asep Buhori Kurnia atau AA Maung, yang beliau juga sangat expert dalam pendidikan, ahlinya terutama dalam masalah pendidikan dari SD sampai SMA itu beliau paham. Membuat lembaga bantuan pemantau pendidikan yang fungsinya adalah mengakomodir pada saat itu siswa-siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri. Zonasi ini kan harusnya misalkan jaraknya 1000, ternyata yang 1500 masuk, yang di dinding sekolah itu tetangganya sekolah itu nggak bisa masuk. Nah, ini yang kami perjuangkan. Plus dia SKTM atau apa juga kita harus perjuangkan. Nah, setelah itu ternyata ada kerumitan nih, mulai terlihat kerumitan. Nah, kerumitan itu yang diurus oleh lembaga bantuan pemantau pendidikan untuk mengakomodir siswa-siswa yang benar-benar tidak mampu berprestasi dan hal yang lain itu untuk segera masuk. Gitu. 2014 awal mulai ada sistem baru PPDB ya. PPDB. Ada zonasi, afirmasi, prestasi. Sekarang berarti sudah 10 tahun. 10 tahun. Apakah berkurang permasalahannya, Kang Asep? Yang ini paling indah ini katanya paling indah teman-teman. Sekarang. Saat ini tuh saya kemarin aja saya mengikuti dan kebetulan ada di sana juga mengetahui ada organisasi Tengah Imah itu kemarin ada sekitar 1000 orangan lah untuk turun ke lapangan, 600 sampai 1000 orang itu
menyuarakan tentang PBDB ini. Kemana? Ke Disdik sama ke Disdik. Provinsi Jawa Barat. Oh, okay. Jawa Barat. Ya alasannya Disdik Jabar itu sebagai stakeholdernya untuk masalah pendidikan tingkat SMA atau SMK. Nah, pada saat ini ternyata banyak yang permasalahan lah. Mereka lebih paham karena ternyata Ormas juga sama. Mereka mempunyai pemikiran kritis terhadap permasalahan ini. Karena mungkin Ormas berada di masyarakat itu mengetahui seluk-beluk kebutuhan masyarakat di samping Disdik itu sendiri. Makanya kemarin ada sekitar 7 Ormas itu. Tengah Imah itu ada berapa Ormas. Nah sebelum Tengah Imah juga sudah ada yang aksi. Setelah Tengah Imah juga ada aksi lagi. Jadi semua berdampingan atau beriringan ikut melakukan aksi ke Disdik dan ke Provinsi Jawa Barat, memperjuangkan aspirasi siswa-siswa masyarakat yang itu, mestinya masuk tapi nggak masuk. Tapi tidak masuk karena banyak temuan juga sih. Iya, betul. Oke. Artinya saya mau memastikan dulu dari awal 2014 sekarang 2024 bukannya membaik tapi malah lebih buruk. Malah lebih buruk. Malah lebih buruk. Kalau di medsos itu Medan juga sama. Medan berarti sekarang masalah zonasi yang awalnya di Kota Bandung naik ke nasional, dan sekarang di Medan. Tadi saya lihat di TikTok juga ada yang pas saya pegawai Departemen Agama, anak saya pintar, rajin sekolah kayak gitu, tapi tidak bisa masuk negeri. Saya lebih menjaminkan pekerjaan saya untuk artinya orang tua mana yang anaknya mau tersisihkan ketika anaknya berkualitas tapi tidak bisa masuk. Itu satu. Saya juga masih melihat angka 90 di siswanya dan itu tersisihkan. DTKS itu harusnya masuk ya, ada afirmasi. Karena setiap tahun itu saya tidak bisa menghafal dengan baik. Karena dalam pemahamannya, dalam akronimnya itu selalu berbeda-beda. Berbeda-beda dalam setiap tahunnya. Terus dalam setiap tahunnya, terus juklak-juknisnya juga kayaknya berbeda juga. Gitu. Dan ini yang menjadi permasalahan kemarin, bahwa ini tidak bisa diinformasikan ke masyarakat karena pemahamannya setiap tahun berubah seperti itu. Jadi barangkali niatannya juklak juknis itu direvisi agar lebih baik, tapi karena penyampaiannya tidak terpenuhi, tidak sampai lah begitu. Akhirnya malah jadi kacau balau terus menerus gitu. Atau titik masalah yang paling krusial ada di mana ini Kang, persoalan pendaftaran siswa baru ini? Kok setiap tahun bukannya makin baik malah makin buruk gitu? Yang jadi lucu pada saat krusial itu Disdik itu pejabatnya adalah PLH ya. Sekarang ya PLH. Yang sekarang PLH. Kalau harusnya udah pejabat langsung ya, Kadisdik gitu kan. Karena PLH itu tidak bisa memutuskan apa-apa sepertinya. Waduh. Tidak bisa memutuskan apa-apa, dan ini juga yang akan menjadi permasalahan nantinya. Karena tidak bisa memutuskan tadi. Sama dengan namanya yang sifatnya sementara, hanya mengganti saja, artinya tidak ada keputusan seperti itu. Entahlah bahasa hukumnya seperti apa, tetapi yang pasti sampai sekarang tidak ada keputusan. Tetap. Nah, hal ini juga akan menjadi permasalahan buat masyarakat yang sekarang belum masuk, siswanya sama nanti pelaksana di sekolahnya juga sama, gitu. Karena akan tertunda ini, beberapa siswa tidak bisa mengikuti sekolah karena keputusannya itu belum ada. Mau masuk swasta barangkali uangnya nggak ada. Ya. Nah, gini Kang, saya memang membayangkannya kan begini ya, kalau sepengetahuan saya ini di beberapa negara memang ada digunakan sistem zonasi di Amerika dan tempat lain. Dan di sana tidak ada permasalahan seperti di sini karena jumlah sekolahnya cukup ada gitu. Jadi dari anggaplah misalkan jumlah SD di satu sekolah itu jumlahnya 200, masuk ke SMP kursinya ya 200 juga. Gitu. Ke SMA 200 juga. Nah di Indonesia ini kan mengerucut gitu. Makin naik ke atas makin sedikit jumlah sekolah, bangunan sekolah dan belum sebagainya. Siap, ya. Akhirnya mau nggak mau ada proses seleksi tadi. Ada yang harus terlempar keluar ke swasta tapi nggak kebayar swastanya, akhirnya bisa jadi nggak sekolah malah. Nah, tapi kan bukan itu saja yang harus dilakukan. Artinya tentu penambahan bangunan ruang sekolah harus diperbanyak. Cuman kan kita melihat dalam
fenomena kemarin, saya juga mengikuti beberapa Betul. berita, ada kekacauan seperti yang Kang Asep tadi bilang, Ya. harusnya masuk enggak, harusnya nggak masuk malah masuk. Artinya kan di sini ada kecurangan, ada kelicikan Betul. yang dilakukan oleh para oknum. Indikasinya ada. Nah, sejauh mana perjuangan Kang Asep dan kawan-kawan dengan kawan-kawan di Tengah Imah dan sebagainya untuk Ya. Dan apa sih ormas di Bandung ya yang mau itu. disasar gitu? Logikanya gini aja Pak. Tadi ada yang belum tersampaikan atau informasi ini tersampaikan. Kalau informasi tersampaikan berarti ada usaha. Nah kalau informasi tidak disampaikan beda lagi. Iya. Kalau disampaikan dengan bahasa yang terlalu rumit juga itu Nggak nyampe menjadi juga. permasalahan Ya, gitu kan. nggak dipahami. Jadi pendidikan ini terlalu rumit untuk bisa dipahami. Padahal harusnya pendidikan itu mendidik orang untuk mengerti. Ini boro-boro mengerti karena tidak dipahamkan. Jadi harusnya disosialisasikan satu program ini. Ini namanya handphone dan ini namanya gelas. Handphone fungsinya alat komunikasi, gelas ini tidak terjelaskan. Gelas ini mau diisi air, diisi lemari, isi apa, itu ngumpet terus ini. Ya. Nah ini siapa yang bertanggung jawab untuk menjelaskan isi dari format gelas ini? Kalau handphone sudah dipahami tuh banyak orang, tetapi yang gelas ini tidak dipahami. Ada sesuatu yang tertutup di sini. Nah tertutup di sini ini yang kami gali. Ada apa sih dengan situasi yang sebelah sininya? Gitu. Padahal tadi harusnya sudah tersampaikan, makanya mereka terus mencoba mencari tahu, mengajak berdiskusi bagaimana sampai terjadi permasalahan seperti ini. Kalau dalam persepsi Kang Asep dan kawan-kawan, para pegiat itu, ini tertutupnya itu memang tertutup karena kendala atau ada unsur kesengajaan? Sehingga menjadi ruang gelap, di mana ruang gelap biasanya disitulah terjadi transaksi ilegal kan begitu ya. Nah ini ketika ini ruang gelap, nah ini kan dipertanyakan nih. Yang kemarin, yang sekarang dipertanyakan, gelas ini mau diisi apa, mau seperti apa kan gitu. Ini tidak terjawab. Artinya gelas ini hanya ilustrasi saja. Tidak terjawab itu dengan alasan karena PLH tadi atau ada alasan mungkin lain? Ada alasan lain ya, karena PLH juga kan dia bekerja sesuai dengan pimpinannya. Makanya pimpinannya siapa waktu Kang? PJ gubernur berarti. Gubernur juga harus bisa mengakomodir. Makanya kata, ini kalau SMA ya? Ya kalau SMA SMP juga sama. SMP bukannya di wali kota. Wali kota kan? Wali kota ya. Tetapi pada dasarnya pendidikan itu hak semua bangsa kan. Iya. Artinya yang bertanggung jawab adalah pemimpin wilayah. Kalau pemimpin wilayahnya sudah tidak bisa, berarti presiden nanti yang akan ngomong. Gitu kan. Wali kota oke, bisa diakomodir, ternyata tidak bisa naik ke gubernur tidak bisa, berarti presiden harus jelaskan ini kenapa dengan pendidikan. Nah gitu. Atau Mendagri dulu lah. Kementerian juga harus ikut bertanggung jawab. Mendagri. Kementerian Pendidikan. Ya, distrik itu Kementerian Pendidikan. Nah, yang jadi permasalahan di sini tadi saya agak luput itu. Jadi alurnya yang tidak bisa dipahami masyarakat itu. Karena berubah-ubah tadi tiap tahun. Berubah tiap tahun. Ternyata tadi yang semacam yang ini yang kosong ini, yang abu-abu ini ternyata bisa terisi. Bisa terisi dan dianggap penuh. Nah ini kan klarifikasinya harusnya terinformasikan ke publik juga, jangan menggantung. Terus balik lagi ke sistem zonasi. Betul, zonasi itu memang sangat menguntungkan ketika infrastrukturnya sudah siap. Nah kalau infrastrukturnya tidak siap, berarti jangan dipaksakan. Jangan zonasi. Saya dari 2014 pas tahu itu zonasi, bagaimana Bekasi yang jarak sekolahnya bisa 40 kilo antar sekolah, antar kecamatan, yang di tengah-tengah ini gimana, mau kemana gitu kan. Harusnya punya kesadaran, kalau tidak siap itu lebih baik. Kalau dulu manajemen berbasis sekolah kan. Jadi sekolah punya kemampuan, mau dijemput, mau datang, itu kepala sekolah yang memainkan perannya. Artinya tingkat komunikasi sekolah dengan lingkungan pun lebih akrab. Kalau sekarang dengan sekolah ada agak kecemburuan gitu lah. Karena ya tadi guru juga dipaksa untuk menjelaskan hal yang kurang jelas. Karena jadi yang terdepan yang dihadapi oleh yang menghadapi masyarakat tuh guru, padahal
guru sendiri tidak begitu kurang tadi, menguasai. tidak menguasai materi yang ini. Dijelaskannya sama siapa? Ada portal yang satu yang eksklusif di sini yang tidak bisa dijelaskan kepada publik dan hanya mengambang terus seperti itu. Saya pernah bertanya, untuk yang satu ini saya nggak mau sebutkan itu karena itu juga khawatir saya. Yang satu ini programnya dari mana? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang mengakselerasinya dan siapa yang menetapkan? Saya tanya di level SMA tidak tahu, di level SMP juga tidak tahu. Hanya karena itu portal itu sudah ada. Dan ketika itu dilakukan pengecekan sampai ke KCD, di KCD juga sama. Di KCD sudah Kang itu dilaksanakan. Jadi kami hanya pelaksana seperti itu ke bawah. Jurusnya itu ya, kami hanya pelaksana. Kami hanya pelaksana dan dipelak di sini. Seperti itu. Jadi semuanya mengambang. Sementara masyarakat ini saya nilainya sekian, zonasi tetangga saya 800, masuk saya juga 790, yang ini masuk kok saya lebih dekat nggak masuk. Kenapa? Mereka juga pakai jalurnya sama, tetapi ini mana? Nah, saya ada kemungkinan ini tidak dihitung. Nah, kalau sistem zonasi kan bulat kayak gitu. 800, 790 masuk, tapi kenapa dia nggak masuk? Di sekolah yang sama, tujuan yang sama, kuotanya. Nah, itu yang dipertanyakan. Dan ini jawabannya mengambang. Ketika berbelit-belit seperti itu, berkesimpulan, saya satu, guru kencing berdiri, murid kencing menari-nari sekarang. Turun atau mengundurkan diri ya? Iya. Nah, tapi persoalannya kan memang tidak di satu orang kan, Kang? Artinya ini tersebar juga ke, termasuk mungkin jadi operator-operator yang ada main segala macam. Kalau kita mainnya di wilayah normatif yang harus menumbuhkan kesadaran, kejujuran segala macam, kan saya kira ini agak sulit bagaimana sistem untuk membersihkan orang-orang begini ketika di saat yang sama di level yang tertinggi pun gitu kan tidak ada etika gitu. Bagaimana aturan diubah untuk menggolkan anaknya masuk gitu kan? Sama itu Pak. Ini di sini mangkrak, tidak ada permintaan maaf. Ini akhirnya diikuti gitu kan oleh ketua KPU, ketua KPU XX gitu ya. Betul. Akhirnya turun ke bawah ya begitu juga gitu. Saya kemarin sempat ngobrol. Ini prosesnya zonasi atau donasi satu. Yang kedua untuk masalah nilai atau kependudukan, ini pakai Sirekap nggak pemilih? Kan itu juga satu kelucuan. Kelucuan ini yang kalau pakai Sirekap, pantesan gitu kan. Nah, sayangnya ini ada di dunia pendidikan yang mengutamakan kejujuran, moral dan hal yang lainnya. Hal ini juga berimbas kepada sikap dan attitude selanjutnya. Karena dengan pendidikan ini ada yang berdampingan di situ. Di mana ada PKH, ada KIP. Dan KIP itu ketika mengarah kepada pendanaan atau dana atau uang itu lebih cenderung kepada nanti nilainya korup. Nah, korup itu dimulai juga dari kebohongan, dan kebohongan ini balik lagi dia tidak jujur. Jadi untuk mengurus seperti ini harusnya holistik ya, karena makanya ada di sini kepemerintahan itu artinya menugaskan dengan berbagai stakeholder yang ada. 2014 juga sudah diingatkan bahwa kita belum siap. Saya pernah bertanya kepada salah satu pejabat di sana, sudah ke BPS belum? Sudah. Badan Pusat Statistik. Iya. Saya tanya, udah ke BPS belum? Berapa jumlah anak di sini? Satu kelurahan, satu kecamatan, ada berapa SMP? Kamu berhitung itu? Sudah. Saya ingin membuktikan bahwa itu benar atau tidak. Saya datang ke BPS. Ada orang dinas pendidikan nggak ke sini? Tidak ada. Ada di buku tamunya? Tidak ada. Saya balik lagi ke Disdik. Anda berbohong. Kebohongan itu bukan dimulai dari Disdik. Terus Anda dari mana? Nah, harusnya pendidikan itu yang mengajarkan tadi. Jadi jangan dipaksa guru untuk menjadi pembohong atau pembual seperti itu. Itu karena sistem ya. Berarti segera sadar, mau siapapun itu, untuk ayo kita bikin pendidikan itu lebih jernih gitu. Lebih baik. Ini udah 10 tahun loh. Udah 10 tahun tetapi tidak ada perubahan, dan pada saat ini semakin besar. Kita warningnya ya seperti itu. Bahkan ketua saya Pak Asep Bukhari Kurnia itu atau Pak Amau itu, saya sanggup menjelaskan semuanya gitu, tapi dengan catatan gitu kan, bisa dipahami enggak gitu, bisa diselesaikan enggak, kalau tidak ya
akan tetap seperti ini. Oke, terima kasih banyak Kang Asep sudah mewakili kepentingan banyak orang di masyarakat Sama-sama kita. Kang Ipul. Baik, Siap, terima Pak. kasih. Assalamualhamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Alhamdulillah.